zakat dan mewaris. Di pertemuan kedua ini kita membahas tentang wajib zakat nas bagian pertama. Maksud dari materi ini adalah kita akan membahas apa-apa saja harta yang dimiliki oleh seseorang yang nanti akan dikenakan kewajiban zakat, dan harta tersebut telah disebutkan di dalam nas. Nas yang kita maksud itu Al-Quran, hadis, dan ijma ya para ulama. Kita akan coba review kembali materi pada pertemuan sebelumnya, apa yang kita maksud dengan zakat gitu ya. Zakat itu bisa kita bagi dua, ada zakat harta, kemudian zakat jiwa. Kita telah membahas dan memahami bersama yang kita maksud dengan zakat jiwa atau zakat fitrah. Nah, kita ingin mengulangi apa yang kita maksud dengan zakat mal. Gitu ya. Zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Ya, jadi zakat harta itu atau zakat mal itu bisa saja diwajibkan kepada individu, bisa juga diwajibkan kepada lembaga. Nah, ini tentu saja adalah pengertian yang kontemporer gitu ya, karena ulama-ulama terakhir yang kontemporer itu kemudian juga mengatakan bahwa perusahaan itu juga diwajibkan mengeluarkan zakat atau kita namakan dengan zakat perusahaan. Nah, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi salah satu karakteristik dari zakat dibanding dengan instrumen donasi lainnya adalah dia memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian yang kedua, apa yang kita maksud dengan harta itu sendiri? Harta-harta apa saja yang kemudian dikenakan kewajiban zakat? Nah, kita perlu memahami di dalam Islam yang dimaksud dengan harta itu memiliki beberapa hal. Tidak semua benda yang ada di sekitar kita itu dianggap sebagai harta, tetapi hanya yang memiliki nilai-nilai ciri seperti ini. Yang pertama adalah dia memiliki nilai ekonomis. Artinya dia bisa diperjualbelikan dan orang untuk memperolehnya bisa membeli atau menyerahkannya dengan cara menjualnya. Kemudian yang kedua adalah setiap orang itu cenderung menyukai dan memerlukannya. Artinya segala sesuatu itu, benda itu bisa dianggap sebagai harta kalau manusia itu cenderung untuk menyukai dan ingin untuk memilikinya. Jadi kalau seandainya ada barang yang orang tidak, secara umum tidak ingin untuk menyukai dan memerlukannya lagi, maka itu boleh jadi telah keluar dari makna harta itu sendiri. Dan ini akan bisa memberikan makna yang luas ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i. Ya, artinya adalah bahwa harta tersebut itu diperoleh dan dikelola berdasarkan panduan dari prinsip-prinsip syariah. Maka kalau ada seseorang yang memiliki harta, misalnya mobil ataupun emas, tetapi diperoleh dengan cara korupsi, maka itu tidak termasuk dalam kewajiban harta. Artinya bukan tidak wajib zakat, artinya cara memperolehnya saja itu telah tidak dibenarkan ya. Jadi melekatkan kewajiban zakat itu menjadi tidak relevan. Kemudian berikutnya adalah harta itu bisa berbentuk uang, bisa juga berbentuk barang, atau bahkan juga berbentuk hak atas jasa ya tertentu. Misalnya seorang punya hak cipta gitu ya, atau hak paten, itu bisa saja itu dianggap sebagai harta ya. Kemudian berikutnya adalah syarat dari sebuah harta itu dikenakan kewajiban zakat. Yang pertama adalah milik sempurna. Artinya seseorang yang hartanya dikenakan zakat kalau harta tersebut telah dimiliki secara sempurna. Artinya tidak dalam konteks digadaikan gitu ya, atau kemudian milik bersama dengan orang lain ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah cukup nisabnya. Nisab itu seperti yang kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, itu bermakna batas minimal atau nilai minimal sebuah harta itu dikenakan kewajiban zakat. Ada ketentuannya masing-masing. Misalnya emas itu nisabnya adalah 85 gram. Kemudian yang ketiga yaitu kepemilikannya itu telah berlalu selama 1 tahun atau disebut sebagai haul. Jadi kalau ada orang memiliki emas 100 gram tetapi belum kepemilikannya belum 1 tahun, maka belum dikenakan kewajiban zakat. Berikutnya adalah harta halal ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa harta tersebut diperoleh dan dikelola dengan cara. Kemudian yang berikutnya lebih dari kebutuhan pokok. Artinya jangan sampai kemudian orang menzakatkan sebuah hartanya tetapi dia tidak punya
sesuatu untuk kemudian bisa mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, ya, yang bersifat kebutuhan pokok. Kemudian yang berikutnya lah dia berkembang, ya, artinya dia dianggap sebagai sebuah investasi. Jadi kalau ada orang yang punya perhiasan yang itu dipakai, ya, bukan ini, maka dia tidak dikenakan kewajiban zakat. Nah, kelebihan dari perhiasan yang dimiliki yang tidak dipakai, ya, itu kalau seandainya memenuhi nisab, maka dia akan dikenakan kewajiban zakat. Ini syarat-syarat ini itu akan menentukan apakah sebuah harta itu dikenakan kewajiban zakat atau tidak. Nah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ada beberapa harta secara umum yang dikenakan kewajiban zakat. Ya, yang pertama itu adalah emas dan perak, gitu ya. Nah, nanti tentu saja dalam kajian fikih kontemporer akan dikembangkan apa yang dimaksud dengan emas dan perak. Apakah hanya sekedar emas dan perak yang berbentuk batangan atau yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah hasil dari perdagangan atau aktivitas perniagaan, gitu ya. Nah, hasilnya itu juga akan dikenakan nanti kewajiban zakat kalau telah memenuhi syarat wajib zakat. Kemudian yang ketiga itu adalah hasil dari barang tambang, ya, yang diusahakan oleh manusia, yang diperoleh dari perut bumi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah zakat pertanian, gitu ya. Jadi tumbuhan apapun yang kemudian ditanam, ya, oleh manusia dan itu bisa menghasilkan. Ya, namun nanti akan berkembang kajiannya apakah setiap tumbuhan yang ditanam itu apakah dikenakan kewajiban zakat atau tidak, nanti akan kita bahas secara lebih detail, ya, dalam materi yang membahas tentang materi ini. Kemudian yang kelima itu adalah hewan ternak, ya, artinya binatang atau hewan yang dimiliki oleh manusia dalam kadar tertentu dan telah memenuhi syarat wajib zakat, maka dia akan dikenakan kewajiban zakat. Kita bahas dalam bagian yang pertama ini, dua yang pertama yaitu zakat emas dan perak, dan satu lagi adalah yaitu perniagaan atau perdagangan. Secara sederhana, yang kita maksud dengan emas dan perak ini dalam bahasa Arab sebenarnya sebagai naqd, ya, atau emas dan perak atau naqdain, ya, sifatnya, ya. Intinya di sini adalah ketika kemudian emas dan perak pada masa lalu itu kemudian dijadikan sebagai mata uang, gitu ya. Jadi sesuatu yang dijadikan sebagai mata uang. Nah, apa ilat pada pengenaan zakatnya atau apa penyebab dari emas dan perak itu dikenakan kewajiban zakat? Ilat ini penting karena nanti ada barang logam-logam mulia yang lain, apakah dia dianggap sebagai bisa dikeluarkan zakatnya atau tidak, tergantung dari ilatnya ini. Ya, atau misalnya seseorang yang punya perhiasan, gitu ya, apakah dia dikenakan zakat atau tidak, tergantung dari ilatnya. Yaitu ilatnya adalah itu nama atau berkembang, ya, atau bisa memberikan hasil, gitu ya, dalam hal nukut, gitu ya. Maksudnya apabila kemudian emas dan perak ini dijadikan sebagai modal investasi, maka dia kemudian bisa menghasilkan profit, gitu ya, seperti itu. Maka nanti analoginya dalam zakat kontemporer nanti adalah mata uang itu sendiri, jadi rupiah atau dolar dan segala macamnya. Ketika kemudian dia dipakai sebagai mata uang dan dijadikan sebagai modal, maka dalam kajian fikih kontemporer nanti, ya, bisa saja kemudian harta yang dimiliki dengan berbentuk uang tadi, ya, itu juga dikenakan zakat, ya, karena memiliki ilat yang sama, yaitu dia berkembang dan bisa dijadikan sebagai modal untuk investasi yang menghasilkan profit. Nah, yang masuk dalam komponen zakat emas dan perak ini itu bisa berbentuk mata uang, ya, baik kertas dan logam, ya, nanti kemudian juga dijadikan sebagai modal investasi, ya, kemudian juga digunakan untuk hal-hal yang dilarang. Artinya kalau seandainya seseorang pria, gitu ya, memiliki perhiasan tetapi dia tidak dipakai, maka dia itu juga dikenakan kewajiban zakat, gitu ya. Atau benda-benda perhiasan seperti bejana atau patung atau apapun, ya, yang terbuat dari emas atau perak, ya, dan dia tidak dipakai, gitu ya, oleh perempuan, gitu ya, maka itu juga dikenakan sebagai zakat. Kemudian yang ketiga adalah dijadikan sebagai simpanan, gitu ya, atau tidak diinvestasikan. Nah, dalam artian ini kalau seandainya kelebihan dari emas dan perak yang dia pakai, gitu ya, maka kemudian itu juga dikenakan zakat.
Landasannya jelas ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis ya. Bisa kita baca misalnya di antaranya surat At-Taubah bagaimana Allah menjadikan emas dan perak itu ya itu nanti dikenakan sebagai zakatnya. Bahkan di dalam ayat itu dilarang orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dari emas dan perak itu akan mendapatkan ancaman di hari kiamat. Kemudian syarat wajib zakat emas dan perak ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah yaitu mencapai nisab ya. Artinya batas minimal. Nah, di sini menurut para ahli fikih ditetapkan untuk emas itu nisabnya adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Atau perak itu sebesar 200 dirham ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terpenuhinya haul, artinya kepemilikannya itu sudah penuh dalam 1 tahun. Kemudian dikurangi dengan utang dan kebutuhan mendesaknya. Jadi ketika terpenuhi ketiga syarat ini, maka emas dan perak yang dimiliki itu kemudian dikenakan kewajiban zakat. Contohnya di sini misalnya seseorang Ibu Fatma memiliki 150 gram perhiasan emas, jadi bentuknya adalah perhiasan ya, bukan emas batangan. Nah seperti apa nanti perhitungannya? Dan yang biasa dia gunakan sebagai perhiasan itu hanya 40 gram. Ya, jadi dari 150 gram yang dimiliki, yang biasa digunakan itu 40 gram ya, jadi untuk perhiasan ya dipakai oleh Ibu Fatma. Kemudian berapakah zakat yang akan dikeluarkan oleh Ibu Fatma setelah melewati 1 tahun? Nah untuk menyelesaikan masalah ini maka pertama ini adalah nisabnya berapa ya. Emas yang disimpan itu berapa ya yang dikenakan kewajiban zakat itu dari 150 dikurangi dengan 40 yang biasa dipakai. Jadi yang dasar dari pengenaan zakat emas yang dimiliki Ibu Fatma ini hanya sebesar 110 gram saja, yaitu 150 dikurangi dengan 40 yang dipakainya. Jadi yang 40-nya tidak dikenakan zakat ya. Kemudian nisabnya berapa? Nisabnya itu 85 gram emas. Nah, setelah dilihat 110 itu melebihi 85 gram. Ya, jadi ya, emas yang dimiliki ini itu telah melewati nisabnya. Maka zakatnya adalah yaitu 2,5 gram dikali 110 gram ya. 2,75 gramnya. Nanti ditunaikan bisa saja dalam bentuk emasnya atau kemudian dikonversi dalam menjadi mata uang. Misalnya kalau dikonversi menjadi mata uang, jika 1 gramnya adalah 500.000, maka zakatnya dalam bentuk rupiah adalah yaitu 2,75 gram dikali 500, maka zakat yang dikeluarkan untuk 1 tahun dari emas yang dimiliki itu hanya 1.375.000. Nah, ini ada tanda bintang di tarif ini. Perhitungan dari haulnya itu bisa saja mengikuti tahun Hijriah dari Muharram sampai itu kaidah yaitu menggunakan persentase 2,5%. Tapi kalau seandainya menggunakan tahun Masehi, maka tarifnya itu 2,65%. Nanti tinggal disesuaikan saja apakah kepemilikannya itu akan dihitung berdasarkan tahun Masehi atau tahun Hijriah. Jadi kalau tahun Masehi berarti 2,65 dikali 110 ya dapat nilai. Kemudian yang kedua yaitu zakat perdagangan atau perniagaan ya. Itu pengertiannya lah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga atau harta usaha atau aset usaha ya, atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ya. Jadi memang aset-aset yang diperoleh oleh sebuah usaha itu dalam rangka memperoleh keuntungan. Nah, kalau aset yang dimiliki maka itu tidak termasuk ya dalam dasar perhitungan. Ya, misalnya seorang punya komputer gitu ya dalam usaha online gitu, atau laptop. Maka laptopnya tidak dihitung sebagai aset yang dikenakan zakat. Yang dihitung adalah yang digunakan untuk dan diperjualbelikan dan memperoleh keuntungan. Nah, nanti konteksnya adalah kalau seandainya ada usaha rental mobil gitu ya. Nah, karena mobilnya itu akan disewakan, maka mobilnya tersebut masuk dalam dasar perhitungan zakat. Tapi kalau seandainya ada usaha, begitu dia punya mobil operasional, maka mobil operasionalnya tidak termasuk dalam dasar perhitungan zakat. Jadi dikeluarkan dulu. Jadi konteksnya adalah ketika aset tersebut dipakai untuk operasional untuk menghasilkan keuntungan langsung. Kemudian ilat atau penyebab dikenakan zakatnya itu nama, yaitu menghasilkan profit ya. Jadi dalam konteks ini nanti kalau seandainya ada emas yang dijadikan modal ya dan tidak dikelola gitu ya, modalnya tidak bukan jual beli emas gitu ya, tapi emasnya sebagai modal, maka zakat tersebut emas yang dimiliki tersebut itu kemudian dianggap sebagai zakat emas dan perak. Tapi kalau seandainya orang memang jual beli emas, toko emas, maka emas yang dimilikinya tersebut bukan dikenakan zakat emas dan perak, tapi dikenakan zakat atas hasil jual beli emasnya ya.
Kemudian lansannya itu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dan itu dia disamakan dengan emas dan perak. Kemudian syarat wajibnya itu nisab ya, jadi perhitungannya sama dengan batas minimalnya itu 85 gram emas. Kemudian terpenuhinya gaul, kemudian dikurangi dengan hutang dan kebutuhan mendesak ya, termasuk di sini gaji karyawan dan biaya produksi. Jadi memang dari kebutuhan bersih gitu ya. Kemudian dasar perhitungannya itu ya dari modal, kemudian ditambah dengan keuntungan ya 1 tahunnya, kemudian ditambah dengan piutang ya, kemudian dikurangi dengan utang atau kerugian dikali 2%. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh kasus berikut. Misalnya seorang ibu bernama Azizah, seorang pedagang toko lontong, tokonya memutarkan modal senilai 10 juta, kemudian keuntungan bersih per bulannya 3 juta, kemudian dikalikan cari nilai 1 tahunnya yaitu 36 juta, 3 juta kali 12 yaitu 36 juta. Kemudian piutang ke pihak lain itu 3 juta, kemudian utangnya itu 3,1 juta. Kemudian berapa zakat setelah melewati 1 tahun. Maka kita bisa urai ya, kasus ini nisabnya yaitu 85 gram emas. Kalau nilai 1 gramnya 500, maka nisabnya adalah 42,5 juta. Jadi kalau seandainya hasil dari perdagangannya kurang dari 42,5 juta, maka tidak dikenakan wajib zakat. Kalau melebihi baru dikenakan. Maka kita lihat dalam dasar perhitungannya, dalam rumusnya tadi modalnya itu 10 juta, kemudian keuntungan ya 1 tahunnya yaitu 36 juta, ya kemudian piutangnya 3 juta, ya ditambahkan ya 10 tambah 36 tambah 3 dapat sini 49 ya. Kemudian dikurangi dengan utang 3.100.000, maka bersihnya 45 juta 900. Nah, nilai ini karena lebih besar dari 42 juta, maka dia sudah dikenakan kewajiban zakat. Maka tarifnya yaitu 2,5% kalau menggunakan tahun Hijriah, menggunakan tahun Masehi 2,65% dikali 45 juta 900, maka zakat yang harus ditunaikan dari hasil usaha Ibu Azizah ini dalam 1 tahun yaitu 1.147.500. Itu ya kira-kira penjelasan dari harta wajib zakat. Yang pertama adalah zakat emas dan perak, kemudian zakat perdagangan dan zakat perniagaan. Untuk materi zakat hasil tambang, pertanian, ya dan hewan ternak akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.